Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 22 November 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu dalam hidup kami para hamba-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir, diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, Yesus mengingatkan kita sebagai umatnya perihal penyesatan. Diawali peringatan akan kemegahan hal-hal duniawi
katanya, apa yang kamu lihat di situ akan datang pada harinya, di mana tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Hal itu dikatakan oleh Yesus ketika orang mengagumi bait Allah yang tersusun dari batu-batu yang indah. Tetapi batu-batu yang indah itu ternyata hanya tampak lahirianya saja. Bait Allah yang hidup ternyata dipenuhi dengan macam-macam hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peringatan Yesus ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita begitu tergampang terbuai dengan kemegahan duniawi. Indahnya bangunan bait Allah yang dihiasi dengan berbagai batu yang indah dan berbagai barang jenis persembahan dengan macam-macam ornamen yang membuat kita terpesona. Maka tepatlah kalau Yesus mengingatkan kepada kita, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penyesatan akan terjadi di mana-mana, juga di kalangan umat Kristiani. Berapa banyak para pengkhotbah atau evangelis yang menjual Yesus demi kepentingan pribadi atau keluarga, bahkan untuk memperoleh harta kekayaan. Berapa banyak para hamba-hamba Tuhan yang menyalahkan firman Tuhan demi untuk memperoleh status jabatan harta duniawi. Beberapa banyak orang yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kebaikan hati umat yang mempunyai dana tak terpakai, yang akhirnya bisa ditilep dengan modus investasi atau saham. Dan berapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh berapa kaum berjubah dalam tata kelola keuangan dan harta benda gerejawi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya di zaman sekarang, kita diingatkan, jangan-jangan kita termasuk orang yang terlibat di dalam penyesatan dan penyimpangan ini. Apabila kita sadar bahwa kita salah satu yang termasuk dalam kelompok ini, maka saatnya kita kembali ke jalannya untuk menata dan menjaga agar gereja tetap menjadi tempat yang membawa pembauran dan kabar sukacita bagi dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak jarang dalam menjalani kehidupan kita ini, kita lihat ada begitu banyak orang yang begitu dekat dengan gereja, yang rela berkorban untuk gereja, tapi ketika menghadapi masalah, lalu melarikan diri, bahkan menuntut penghormatan, penghargaan. Dengan demikian, keterlibatan di dalam gereja hanyalah kedok untuk mencari popularitas supaya dihargai. Nah, melalui bacaan Injil pada hari ini, siapapun kita, saudara-saudari sebagai umat, saya sebagai pastor, sebagai dewan penggerak Kombas, seluruh umat Allah, siapapun kita, diajak untuk masuk dalam relung hati yang paling terdalam, untuk merenungkan di sana apa motivasi kita menjadi
pelayan Tuhan. Apakah saya sebagai seorang pastor supaya mendapat kehormatan, disanjung, dipuji? Maka kalau itu yang saya kejar dalam hidup saya sebagai seorang gembala, maka sungguh-sungguh malang nasib saya. Saya termasuk dalam kategori yang melakukan penyesatan kepada umat Allah. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus. Apapun tugas dan panggilan kita, melalui tugas dan panggilan kita masing-masing, kita dipanggil menjadi rasul-rasul. Nah, panggilan menjadi rasul, panggilan menjadi murid Yesus, panggilan untuk mewartakan kerajaan Allah, hendaklah kita renungkan setiap hari. Apakah keterlibatan saya di situ murni karena datang dari kedalaman iman yang sungguh mendalam, dan karena itu semangat melayani Tuhan dengan setulus hati tanpa embel-embel? Ataukah supaya saya disanjung, dipuji, atau ada hal-hal lain yang melatar belakangi keterlibatan saya dalam pelayanan di gereja? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Mari kita berjuang bersama, rela berkorban dari kedalaman hati yang mendalam sebagai ungkapan iman kita untuk melayani Tuhan. Mudah-mudahan pada akhirnya kita dianggap dan dipanggil, disapa sebagai hamba-hamba yang setia, yang layak untuk menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.